Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi dari kelas A semester 4 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia di era AI. Manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi penting dalam organisasi yang bertanggung jawab mengelola tenaga kerja agar dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan perusahaan. Di era digital saat ini, perkembangan AI atau kecerdasan buatan telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik manajemen sumber daya manusia. AI adalah teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti menganalisis data, mengenali pola, membuat prediksi, dan bahkan berorientasi kepada manusia. Kehadiran AI tidak hanya mengubah cara organisasi bekerja, tetapi mengubah peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh para profesional sumber daya manusia. Salah satu bidang sumber daya manusia yang paling terdampak oleh AI adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Pada masa lalu, staf HR harus memeriksa ratusan bahkan ribuan CV secara manual untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Proses ini memakan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar. Dengan adanya AI, proses penyaringan kandidat dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan, dan spesifikasi yang dimiliki pelamar. Selain itu, beberapa perusahaan telah menggunakan chatbot berbasis AI untuk berkomunikasi dengan kandidat, menjawab pertanyaan umum, serta mengatur jadwal wawancara. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses perekrutan. Namun, perusahaan juga perlu berhati-hati karena AI dapat menghasilkan keputusan yang bias jika data yang digunakan untuk melatih sistem mengandung bias tertentu. Selain rekrutmen, AI juga berperan penting dalam pengembangan dan pelatihan karyawan. Di masa lalu, program pelatihan biasanya diberikan secara seragam kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan kebutuhan individu. Kini, AI memungkinkan perusahaan menetapkan pembelajaran yang lebih personal atau personalized learning. Sistem AI dapat menganalisis kemampuan, kebutuhan, dan tujuan karir setiap karyawan. Sistem AI dapat menganalisis kemampuan, kebutuhan, dan tujuan karir karyawan, kemudian merekomendasikan pelatihan yang paling sesuai. Dengan cara ini, proses pengembangan kompetensi menjadi lebih efektif dan efisien. AI juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi keterampilan baru yang diperlukan di masa depan sehingga karyawan dapat mempersiapkan melalui program reskilling dan upskilling. Hal ini sangat penting karena perkembangan teknologi yang cepat menyebabkan banyak pekerjaan mengalami perubahan atau bahkan tergantikan oleh otomatisasi. Dalam aspek manajemen kinerja, AI memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kinerja secara lebih akurat dan real time.
Jika sebelumnya evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, misalnya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali, kini perusahaan dapat memantau produktivitas dan pencapaian karyawan secara berkelanjutan. AI dapat membantu mengidentifikasi pola kerja, mengukur pencapaian target, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja. Meskipun demikian, keputusan akhir terkait evaluasi kinerja tetap memerlukan pertimbangan manusia yang tidak semua aspek pekerjaan dapat diukur melalui data. Faktor seperti kreativitas, kerjasama tim, kepemimpinan, dan empati masih membutuhkan penilaian yang lebih manusiawi. AI juga berkontribusi dalam perencanaan tenaga kerja atau work planning melalui analisis data yang besar dan kompleks. AI mampu memprediksi kebutuhan tenaga kerja di masa depan, mengidentifikasi risiko kekurangan keterampilan, serta memperkirakan kemungkinan terjadinya turnover atau perpindahan karyawan. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah yang lebih strategis dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik. Kemampuan prediktif AI memungkinkan organisasi menjadi lebih siap menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis dan kompetitif. Dalam hal pengalaman karyawan atau application experience, AI membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan efisien. Banyak perusahaan mulai menggunakan asisten virtual atau chatbot HR yang dapat memberikan informasi terkait kebijakan perusahaan, cuti, gaji, tunjangan, dan berbagai kebutuhan administratif lainnya. Karyawan tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Selain itu, AI dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan karyawan melalui survei dan umpan balik yang diberikan secara digital. Hasil analisis tersebut membantu perusahaan memahami kebutuhan dan harapan karyawan secara dapat meningkatkan keterlibatan dan loyalitas mereka terhadap organisasi. Perkembangan AI juga menyebabkan perubahan besar pada peran manajemen sumber daya manusia. Jika sebelumnya HR lebih banyak berfokus pada tugas administratif seperti pengarsipan data karyawan, penggajian, dan administrasi kepegawaian, kini banyak pekerjaan rutin tersebut dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem berbasis AI. Oleh karena itu, peran HR bergeser menjadi lebih strategis. Profesional sumber daya manusia dituntut untuk mampu menjadi mitra bisnis yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang melalui pengelolaan talenta yang efektif. Mereka juga harus mampu mengelola perubahan organisasi, mendukung transformasi digital, serta memastikan bahwa penggunaan AI digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Untuk menghadapi perubahan tersebut, para profesional sumber daya manusia perlu mengembangkan kompetensi baru. Salah satu kompetensi yang sangat paling penting adalah literasi data atau
data literati, yaitu kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, mereka juga perlu memahami prinsip dasar AI dan menganalitik sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal. Kompetensi lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan manajemen perubahan, komunikasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Di era AI, kemampuan teknis harus diimbangi dengan kemampuan interpersonal karena manusia tetap menjadi faktor utama dalam keberhasilan organisasi. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, penerapan dalam sumber daya manusia juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam potensi hilangnya beberapa jenis pekerjaan akibat otomatisasi. Tugas-tugas yang bersifat rutin dan berulang memiliki kemungkinan besar untuk digantikan oleh teknologi. Oleh karena itu, perusahaan harus mempersiapkan strategi untuk membantu karyawan beradaptasi melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan baru. Tantangan lainnya adalah masalah privasi dan keamanan data. Sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk bekerja secara efektif, termasuk data pribadi karyawan. Jika tidak dikelola dengan baik, penggunaan data tersebut dapat menimbulkan risiko kebocoran informasi dan pelanggaran privasi. Selain itu, AI terdapat pula tantangan berkaitan bias algoritma. AI belajar dari data yang tersedia, sehingga jika data tersebut mengandung bias berdasarkan gender, usia, suku, atau faktor lainnya, maka hasil keputusan AI juga dapat menjadi bias. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, hal ini dapat berdampak pada proses rekrutmen, promosi, maupun penilaian kinerja. Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sistem AI yang digunakan telah dirancang dan diawasi secara adil serta transparan. Pengawasan manusia tetap diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan AI tidak merugikan pihak tertentu. Di sisi lain, AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun AI unggul dalam mengelola data dan melakukan otomatisasi, teknologi yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami emosi, nilai-nilai moral, empati, dan hubungan sosial sebagaimana manusia. Dalam situasi seperti penyelesaian konflik, pemberian motivasi, pembinaan karyawan, serta pengambilan keputusan yang melibatkan aspek etika, peran manusia tetap sangat penting. Oleh karena itu, masa depan manajemen sumber daya manusia bukanlah tentang menggantikan manusia dengan AI, melainkan tentang bagaimana manusia dan teknologi dapat bekerja sama secara efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa AI telah membawa perubahan dalam praktik manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, perencanaan tenaga kerja, hingga peningkatan pengalaman karyawan.
Itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi